Saya pernah. Oke, kali ini kita akan bahas soal yang lagi ramai minggu kemarin, soal pengeroyokan yang diduga oknum Brimob. Saya dapat berita ini tuh karena pas malam minggu kemarin kejadian, terus teman saya yang di alumni GMNI, Bung Fahmi, mengontek ngasih tahu nih ada gini di hari Minggu tuh. Ada kejadian nih gini nih, korban teman kita inisial E sama MR dikeroyok. Di mana? Di Taman Lokasana loh. Kejadiannya kapan? Malam Minggu cina. Oh, saya datang ke sana nyamperin. Udah ngumpul orang-orang untuk konsolidasi dan saya ketemu sama korban. Gimana ceritanya Ki? Jadi ceritanya tuh kalau yang tertulis di siaran pers GMNI sama keterangan korban, jam 00.30 tuh di Cafe Sinar Bintang, EA dan MR bersama dua rekannya AS dan A sedang minum kopi di Cafe Sinar Bintang, Jalan Jenderal Sudirman Ciamis. Jadi perselisihan lah di situ di kafe itu. Terus dilerai oleh aparat kepolisian, bubar lah. Lalu setelah bubar pindah teman saya nih ke belakang DPR untuk nongkrong lah, lanjut gitu. Tapi ada yang janjian, ada yang datang janjian nih mau nyelesain masalah atau gimana di Lokasana. Ya akhirnya teman saya nganter kan ke sana. Dari awal juga teman saya mah cuma nganter posisinya nih yang dua nih, yang alumni GMNI sama, karena mungkin teman-teman yang lain juga ngelihatnya oh mau selesai nih masalah gitu, entah gimana gitu kan, nggak enak juga kali. Datanglah ke Lokasana, terjadilah di situ tiba-tiba pengeroyokan gitu, yang dikatakan katanya oknum Brimob gitu dari keterangan korban tuh. Dan setelah saya lihat juga di video Manusia Plural, dikatakan oknum Brimob juga, karena ini keterangan dari korban gitu. Sekitar belasan lah, sampai 20 mungkin maksimalnya gitu. Nah, yang kita garis bawahi sekarang itu ini penanganan hukum udah sampai mana, karena pelaporan itu di hari Senin gitu kan. Pelaporan itu di hari Senin kemarin gitu. Sekarang udah berapa hari lah, 5 hari 6 hari gitu. Belum ada nih keterangan dari Polres gitu yang selaku menangani kasus dan juga tempat kejadiannya di situ gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita juga gitu kan, bener nggak nih oknum Brimob gitu? Karena harus secepatnya lah diklarifikasi gitu. Kalau memang oknum Brimob ya berapa orang gitu, atau apakah benar sampai belasan atau puluhan, dan ancaman hukumannya apa gitu. Jangan sampai masyarakat bingung dan masyarakat udah tahu kejadiannya gimana gitu kan, cuma kok nggak diangkat atau gimana gitu. Karena di medsos itu ya cuma Manusia Plural yang ngangkat gitu kan, sama beberapa media cetak online yang lain gitu. Ini pada kemana gitu kan. Akhirnya saya masih menunggu juga gitu, ini teh udah sampai mana penyidikannya gitu kan. Sementara kalau lihat dari kasusnya sih ya mensreanya jelas, niat jahat untuk yuk kalau ke sana itu kan udah mensrea kalinya, udah ada niat jahat gitu kan. Aktus reusnya jelas, korban berdarah-darah gitu ya, bisa dilihat lah di gambar gitu kan. Lihat di cuplikan videonya gimana gitu, betapa mencekamnya gitu kan. Yang jadi akhirnya masyarakat
berpikir ulang gitu, ini kondusif nggak nih, Ciamis kondusif nggak nih gitu. Karena di enggak juga ya polisi kan pelindung masyarakat, garis bawahi ya oknum brimob pelindung masyarakat. Kalau pelindung masyarakatnya begini gitu kan ya kita juga jadi takut gitu. Karena saya juga kenal beberapa polisi yang baik gitu, enggak gini semua gitu kan, cuma oknum. Tapi ya kalau nggak diklarifikasi segera, ini jadi permasalahan, integritas dipertanyakan gitu kan. Apa sih, ada apa sih? Ada yang jadi pertanyaan juga, ngapain di Ciamis Brimob, udah nggak ada markas Brimob di Ciamis mah gitu. Saya pas pertama ketemu sama korban itu kan gimana kondisi gitu kan, setelah lihat di foto kan berdarah-darah gitu, dan masih sakit katanya, dirusuk gitu. Nggak, saya belum tanya gitu apakah hasil ronsennya gimana gitu, karena beberapa hari kemarin mau ronsen gitu. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa gitu kan yang sama yang di ronsen, karena banyak orang gitu kan, udah otomatis lah pasti chaos, pasti babak pelur gitu. Teman saya ini yang satu lagi ya alhamdulillah gitu, lukanya nggak terlalu banyak gitu, nggak ada luka berat gitu kan. Sementara teman saya ini kan berdarah-darah di hidung gitu, sampai masih ada darah kering gitu di dalam hidungnya tuh. Jadi akhirnya ini kok semencekam ini gitu kan. Nah, saya tiap hari berkomunikasi lah sama sekjen Persatuan Alumni gitu kan, yang di GMNI gitu. Karena saya sendiri bukan GMNI, tapi mereka teman saya semua gitu, teman satu tongkrongan semua. Apa ya, nggak harus Anda GMNI atau apa gitu untuk diurus, enggak gitu. Ini menyoal masyarakat gitu dengan oknum gitu kan. Saya berkomunikasi gimana perkembangannya, ya belum ada hasil yang signifikan gitu. Apakah berapa orang sih hasilnya, penyelidikannya berapa orang gitu, cuma konsol gitu aja gitu kan, cuma banyak yang ngajak ngobrol aja gitu. Sementara ini kejelasan kasusnya gimana gitu kan, ada butuh keadilan gitu. Jadi ya menurut saya harus segera dibereskan, harus segera diselesaikan, karena masyarakat butuh keamanan itu. Dan untuk para oknum-oknum yang bikin malu institusinya, jangan anggap masyarakat itu masyarakat mau itu butuh polisi, butuh, tapi jangan karena butuh jadi oknum sangeunana, enggak boleh gitu. Jadi balik lagi ke institusi polisi, lebih baik oknum-oknum yang brimob ini udahlah, karena masih banyak kok yang bisa jadi brimob, masih banyak gitu. Nggak harus orang-orang itu juga, ada masyarakat, orang terloba gitu kan, 300 juta gitu apa warga Indonesia nya sih itu bisa ngeganti nusa gitu kan. Dan saya rasa ini juga harus menjadi catatan untuk proses rekrutmen, apakah ini orang-orang anak-anak baru atau gimana gitu, apakah kurang lama pendidikannya atau gimana gitu. Makanya untuk kedepannya saya ya, jadi untuk kedepannya sih saya minta untuk ini nggak terjadi lagi gitu, karena masyarakat butuh keamanan, butuh kedamaian gitu. Dan untuk secepatnya kasus ini selesai gitu, karena kita juga ingin gitu supaya wah ini cepet nih, nggak ada beda-bedain, karena nggak sesama polisi jadi dilama-lamain, enggak gitu. Jadi masyarakat itu butuh, oh ternyata kita bisa percaya nih ke institusi ini gitu. Karena saya juga yakin ini pasti bisa cepet gitu, saya yakin kapasitas Polres Ciamis bisa gitu untuk ini supaya cepet gitu. Dan untuk
selanjutnya ya kita kawal aja sampai tuntas gitu kan, supaya nggak terjadi lagi hal-hal kayak gini. Orang-orang bisa nongkrong jam berapapun, orang-orang bisa nyantai jam berapapun di Ciamis gitu kan, dan nggak ada unsur-unsur yang bisa menghalangi kebebasan orang untuk memperoleh keamanan gitu kan ya. Sekian dulu, nanti kalau ada updating berita atau apa-apanya saya akan sampaikan lagi. Terima kasih.